paling tidak kita sudah kasih tahu rambu-rambunya bahwa ini yang salah seperti ini yang pidana pemilu itu seperti ini. Nah, pun ketika mereka jalankan mereka tetap melanggar, itu bukan lagi wewenang Bawaslu dong untuk apa, kok bisa melanggar, kan bukan hak kita untuk mengunci orang untuk memilih sesuatu yang jahat dan yang baik. Kita paling tidak sudah memberikan gambaran bahwa ini jalan yang sesuai dengan undang-undang, nah ini yang tidak sesuai dengan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabat Taka. Jumpa lagi di Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi yang merupakan podcast dari Bawaslu Penajam Pasir Utara. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang Bawaslu PPU punya jurus baru, P3S 2026. P3S adalah salah satu divisi di Bawaslu yang kepanjangan dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses sebenarnya. Kalau sengketa hasil kan ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, di tahun 2026 ini, divisi ini P3S menyusun berbagai program yang bukannya soal teknis ya, apa tentunya, namun juga menyentuh kepada hal-hal yang mendasar ya. Saat ini juga telah hadir bersama kita anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Tusmansah. Saya panggil Bung boleh? Boleh sekali. Bung aja. Bung aja. Ya. Beliau adalah pengampu daripada divisi P3S itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai diskusinya ya. Selamat datang Bung Tata. Selamat datang juga. Selamat datang. Buat saya pribadi. Gimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Emang lebih ini sih, saya lihat lebih terpancar aura positif. Oh, saya kira aura negatif. Nah ini Bung Tata, kita hari ini membahas terkait ini ya, program kerja dari divisi P3S di Bawaslu PPU khususnya untuk tahun 2026 ini. Nah, bisa disepil dulu nggak sih apa namanya programnya? Iya, program P3S itu apa kira-kira yang akan dijalankan di tahun 2026 ini? Oke, ini terkait proker di P3S di tahun, boleh masih kita bilang tahun-tahun awal ini? Enggak apa-apa. Kan masih Februari kan? Iya, benar. Berarti masih di tahun-tahun awal. Di awal-awal tahun ini kita ada 3 program sebenarnya. Cuman yang akan niscaya kita jalankan itu ada 2 program. 2? Ya, 2. Satu ini melihat kondisi nanti di pertengahan tahun. Oke. Yang pertama itu ada program internal. Kita kasih nama programnya itu kamera. Jadi kajian mekanisme penanganan pelanggaran. Kajian mekanisme penanganan pelanggaran. Nah, itu internal kita yang akan kita kaji di internal Bawaslu. Ada yang mau ditanyakan terkait itu? Bagaimana? Boleh di-spill teknisnya? Ya boleh. Jadi rencana kami ini mirip dengan peningkatan kapasitas sebenarnya. Cuma dia khusus untuk divisi penanganan pelanggaran. Oh, hanya di internal itu pun untuk lingkupnya divisi sendiri. Divisi. Oke. Cuman ada kemarin ada wacana kita libatkan dari pihak eksternal dari divisi lain. Divisi lain. Karena kan melihat pengalaman kita yang lalu ketika divisi penindakan pelanggaran penyelesaian sengketa ini dinas beserta stafnya. Nah, ternyata ada pelanggaran atau laporan yang terjadi di bawah. Nah, ini kan kelabakan jadinya staf-staf divisi lain yang mungkin tidak familiar dengan bagaimana menerima sebuah laporan. Nah, maka kemungkinan nanti di program kerja khususnya di tema terkait kamera tadi, maka kita libatkan beberapa staf dari divisi lain. Ya, divisi lain ya. Ya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya yang kedua itu ada, ini sebenarnya sudah chapter 2 yang Bawaslu Go to School. Jadi kita singkat BGTS. BGTS ya. Ya, Bawaslu Go to School chapter 2.
Ini kemarin sudah berjalan di tahun 2025, alhamdulillah animonya bagus, terus importnya juga dari siswa baik sekali, makanya kita ini kayaknya bisa berlanjut ke chapter 2. Oke. Nah, ini yang kita akan sasar adalah anak-anak SMA atau anak sekolah. Ya, pemilih pemula ya. Pemilih pemula, belum pemilih pemula, mereka masih pra pemilih pemula, karena masih umur 14 tahun sampai dengan 16 tahun. Semacam ini pendidikan demokrasi atau pendidikan politik semacam itu. Iya, mirip seperti itu, cuma kita lebih mengedepankan dengan pengenalan dini terkait pidana pemilu. Karena itu berkaitan dengan divisi saya kan. Iya. Nah, sisanya mungkin ada tambahan-tambahan yang lain terkait masalah demokrasi. Oke. Nah, kemudian program ketiga itu, nah ini yang masih nanti kita atau kami coba koordinasikan dengan pihak kampus terkait ini BGTC. BGTC ini Bawaslu Go to Kampus. Di kampus. Nah, karena di Penajam ini memang ada satu kampus yang punya fakultas hukum, tapi mahasiswanya yang tidak ada. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Staiba itu. Iya, Staiba. Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya, yang cabang Penajam. Itu ada kelas hukumnya, tapi mahasiswanya tidak ada, hanya ada di Balikpapan. Kemudian ada satu kampus, nah ini yang nanti perlu koordinasi, karena tidak ada kampus hukum dan juga tidak ada fakultas hukum dan juga politik, FISIP. Kemungkinan kan bisa dibilang hubungannya dengan demokrasi atau dunia kepemiluan itu yang dekat adalah anak hukum dan anak FISIP. Nah, ternyata di kampus salah satu ini tidak ada dua fakultas ini, tapi kita akan coba nanti terkait koordinasinya bagaimana, apakah mereka mau menerima tetap dengan adanya Bawaslu berkunjung ke sana melakukan sosialisasi terkait pidana pemilu seperti itu. Ada lagi? Satu lagi, nah ini juga masih wacana Bawaslu Ghost to Cafe. Nah, kita menyasar kafe-kafe yang ramai dikunjungi oleh anak-anak muda, terutama anak muda dulu kan, yang ramai disasar oleh anak muda. Nah, rencana kita akan datangin ke sana. Nah, dalam teknisnya mungkin saja kita akan melakukan dialog dalam 30 menit atau 25 menit lah, tidak menyita waktu mereka dan juga tidak mengganggu waktunya untuk minum kopi kan. Sekali juga ngobrol santai lah. Nah, kalau dari sekian program tadi nih Bung Tata, kira-kira yang prioritas yang mana yang diutamakan? Apakah semua diutamakan atau memang ada satu unggulannya? Ada dua sebenarnya yang diutamakan. Itu pertama yang internal tadi kan, kan itu saya pikir sebuah keharusan ketika seluruh staf Bawaslu paham dengan bagaimana mekanisme menerima laporan. Tidak hanya dengan divisi yang bersangkutan atau divisi yang saya ampu. Bisa jadi juga security pun kita akan bekali dengan bagaimana mekanisme menerima sebuah laporan. Bisa jadi, walaupun dia mungkin hanya mendampingi, siapa tahu kan bisa mengingatkan dengan staf yang lain. Seperti itu. Jadi ada dua fokus kita nanti. Pertama terkait yang tadi kajian mekanisme penanganan itu, kamera, dan yang kedua adalah yang sudah berjalan kemarin di 2025, yaitu BGTS. Berkaitan dengan tadi nih terkait kajian dan mekanisme penanganan pelanggaran tadi itu Bung Tata. Ini kan ada wacana ya terkait revisi undang-undang pemilu dan pilkada. Nah, kira-kira nih ada nggak dampaknya sih kepada mekanisme penanganan pelanggaran? Berdampak sih pasti ada, karena kita juga ini bagaimana mekanismenya. Itu dulu kita tanya. Saya pun bertanya karena kan belum keluar nih. Ya, benar. Undang-undang ini belum keluar. Kemungkinan ada imbasnya pasti terkait ini. Pertama mekanismenya. Yang pertama kan dia dibagi dua tempat begitu kalau tidak salah. Maksudnya nasional dan lokal kan. Benar. Nah, ini kan yang lokal ini juga ada dulu subjek hukum yang nasional. Contohnya DPR. Ini kan digabung dengan pilkada kan. Jadi pilkada dengan DPRD lokal. Nah, sedangkan waktu zaman dulu kan pilkada ini sendiri dan DPRD ini di pemilu. Kalau yang pilkada di pilkada. Nah, dua bar ini kan jadi satu. Jadi dua subjek hukum yang sama nanti di undang-undang yang baru. Nah, terkait mekanismenya
tentu kemungkinan pasti ada yang berubah, cuman substansinya mungkin tidak lari dari konteks yang sebelumnya. Karena pendapat saya sih terkait penanganan pelanggaran tidak jauh lah dari partai politik, pesertanya yang kami kurang lebih sama. Mungkin mekanisme yang lain yang agak berubah, mungkin penanganan terkait waktunya, ya terus bagaimana berapa hari minimal laporan sudah harus dinaikkan seperti itu. Karena kalau ini kan pengalaman di masa lalu ya, saat tahapan pilkada baik pemilu, ini kan juga banyak salah satu titik ini teman-teman gitu. Saya boleh sambil minum kopi? Silakan. Oke. Saya juga. Kayaknya enak kayaknya. Silakan, Bung. Oke, Bung. Nah, salah satu kritik teman-teman ini kan adalah waktu penanganan di pelanggarannya yang dinilai relatif singkat, kan begitu. Apalagi jika saat tahapan itu banyak laporan, banyak temuan yang harus diselesaikan. Ya, makanya juga saat diminta disusun kemarin DIM ya, daftar inventarisasi masalah, itu juga salah satunya disampaikan bahwasanya waktu. Iya, kalau bisa ada penambahan waktu, kan demikian. Nah, ini terkait kendala kita memang di waktu. Cuman dilema juga ketika kita perpanjang misalnya, misal ini kita kasih panjang nih dari atas menerima usulan memperpanjang waktu terkait penanganan pelanggaran. Nah, sedangkan tahapan ini kan terbatas waktunya. Cuman berapa kampanye, anggap cuma 3 bulan. Nah, pelanggaran misalnya dalam 1 bulan nih. Nah, itu 1 pelanggaran tuh. Bayangin kalau puluhan. Benar. Nah, bayangin kalau semuanya 1 bulan habis kan waktunya. Benar. Kita baru selesai penanganan pelanggaran, pemilu juga selesai. Nah, ini bagaimana subjeknya jadinya kan jadi kepastian hukum pun jadi diragukan. Kok ini jadi menggantungkan? Kok sampai sekarang penanganan belum selesai, padahal secara konteks hukumnya dia sesuai dengan waktunya. Tapi itulah efek dari tadi ketika jangka waktu diperpanjang. Nah, mungkin rumusan ini harus dibicarakan lebih dalam di pusat, karena kan yang buatkan legislatif bersama dengan Bawaslu yang melakukan kasih masukan seperti apa bagusnya undang-undang ini dibuat. Nah, itu efeknya jadi ada dua mata pisau. Satu sisi kita senang karena panjang penanganan, tapi di satu sisi lain dia memakan waktu yang panjang, akhirnya bisa jadi penanganan masih berjalan, sedangkan kampanyenya atau kegiatan politik sudah selesai. Ya, karena salah satu kritiknya juga kenapa diperpanjang, ya ini sulitnya mengumpulkan alat bukti. Oh ya. Nah, biasanya kan ada orang datang melapor nih, alat buktinya juga kendala. Sementara kita mau terima itu sebagai laporan juga kan udah bisa nih. Kalau mau langsung diregistrasi contoh, betul. Alat bukti yang memang valid kan gitu kata nilai kan seperti itu. Nah, saya pikir terkait pengumpulan alat bukti, nah jika ini laporan misalnya kan, ini laporan kan, artinya kan beban bukti ada yang dari pelapor, bukan dari kita. Saya pikir karena kita juga sudah sering mensosialisasikan terkait bagaimana mekanisme pelaporan. Masyarakat sekarang dalam tanda kutip anggapan saya pribadi ya sudah jeli bahwa ketika membuat laporan mereka sudah harus menyiapkan bukti. Fakta yang kemarin dari beberapa laporan itu kita terima sudah melengkapi dengan baik terkait formal materialnya. Seperti itu. Jadi terkait itu saya pikir bukan kendala yang terlalu signifikan terkait alat bukti ya. Nah, terkait ini yang sudah kita jalani kemarin seperti itu. Kejadiannya tidak terlalu rumit lah. Berarti masih bisa berjalan. Oke, Bung, selanjutnya kalau seandainya nih kita tarik ke pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, apakah program yang tadi disebutkan memang dirancang untuk mencegah pelanggaran atau kita punya ekspektasi apa terhadap program yang tadi disampaikan? Oke, baik. Nah, terkait program kan tentu punya input kan, hasil itu apa? Output ya. Kita ingin hasil dari program kita itu ada efeknya. Nah, kenapa yang kita sasar ini pertama sekolah?
itu kan mereka belum memilih. Ya. Nah, nanti ketika mereka sudah masuk dalam mempunyai hak memilih atau masuk dalam dunia politis lah. Ya. Mereka sudah tahu rambu-rambunya. Walaupun bisa jadi ya dari 10 orang yang kita kasih pemahaman terkait pidana pemilu, mungkin cuma 8 yang nyangkut. Ya, atau yang 8 yang memahami bahwa ini pelanggaran pemilu. Itu pun bagi kami sudah langkah yang bagus. Paling tidak kita sudah kasih tahu rambu-rambunya bahwa ini yang salah seperti ini yang pidana pemilu itu seperti ini. Nah pun ketika mereka jalankan mereka tetap melanggar, itu bukan lagi wewenang Bawaslu dong untuk kok bisa melanggar, kan bukan hak kita untuk mengunci orang untuk memilih sesuatu yang jahat dan yang baik kan. Ngejudge ya. Dia ngejudge orang bahwa kok salah kita, bukan ke situ larinya. Kita paling tidak sudah memberikan gambaran bahwa ini jalan yang sesuai dengan undang-undang. Nah, ini yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dan dua ini ada resikonya. Ya. Ada resikonya. Ketika kamu pilih yang baik, tentu hasilnya yang kamu pilih juga akan berjalan dengan baik. Ketika kamu memilih jalan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan undang-undang, maka ada konsekuensinya. Nah itu kan pilihan. Kita tidak bisa memaksa kamu pilih jahat, kamu pilih baik. Tidak bisa. Itu kan pilihan seseorang. Ya, benar. Seperti itu. Nah kenapa juga kami sasar yang muda-muda ya? Karena yang sudah misalnya 40 tahun ke atas, bukan tidak perlu, tapi mereka lebih paham daripada kita sebenarnya. Lebih tahu lah, apalagi yang sudah biasa dengan dunia politik atau dunia kepartaian, harusnya lebih tahu daripada kita terkait larangan-larangan dalam berpolitik atau dalam berpemilu ataupun berpilkada, lebih tahu. Tapi kenapa mereka tetap melanggar? Nah ini pilihan, balik lagi ada kepentingan-kepentingan mereka yang dalam melakukan itu terjawab kepentingan-kepentingan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, walaupun mereka tahu bahwa itu hal yang salah. Nah, tentu Bawaslu tidak menutup mata untuk tidak lakukan sosialisasi, tetap kita lakukan. Tapi intens kita sekarang lebih mengedepankan kepada pra pemilih pemula ini yang kita akan selamatkan. Benar sih. Seperti itu. Memang orang yang melanggar itu ada kepentingan, ada kepentingan untuk dirinya dan atau golongan. Ya, namun juga yang nggak bisa dilupakan adanya kesempatan. Mas Pak. Jadi iya kan, itu kan kadang berjalan beriringan. Ada kepentingan, ada kesempatan, ya udah jadi. Ya, jadi penunjangnya jadi itu barang. Selanjutnya Bung Tata. Nah, program ini kan butuh ini ya, kolaborasi nih. Bagaimana hubungan Bawaslu dengan instansi pemerintahan dalam mendukung jalan program ini? Apakah sudah ada koordinasi sebelumnya atau bagaimana? Atau ada rencana nih bakal melibatkan instansi mana? Oke, nah terkait dua program ini. Nah, kalau dua program ini, kalau yang pertama yang kamera tadi, karena itu internal kan, apakah kita akan mengundang dari pihak luar? Kalaupun ada, mungkin dari kejaksaan ya. Kemungkinan, karena itu yang di dalam dunia pengawasan kan mereka ikut terlibat di Gakumdu kan, sama kepolisian ya, atau dua lembaga ini mungkin jadi akan kita undang, bisa jadi. Nah cuma karena tadi ada ada kemungkinan perubahan wacana ini revisi pergantian undang-undang itu ya, ini kalau bahasa kita yang belum tahu. Ya mungkin kodifikasi mungkin ya, penyatuan. Karena kalau revisi kan berarti undang-undang yang lama direvisi kan. Ya, nah kalau ini kan undang-undang baru. Ya ini kita tunggu aja bagaimana. Kita juga masih bingung dengan istilah itu kan. Nah nanti rencana pertama itu kendalanya. Kita masih berpikir apakah menunggu dulu undang-undang ada, baru kita lakukan kajian rutin, ataukah tetap lakukan kajian rutin nanti bisa menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Nah seperti itu. Masih ada dua skema. Nah, kalaupun diundang nanti ya ini dua badan ini yang akan kita undang karena dia berhubungan dengan dunia pengawasan. Benar sih. Kepolisian dan kejaksaan seperti itu. Oke. Nah, ada nggak selain kepolisian dan kejaksaan mau dilibatkan? Ada, tapi apakah ini masuk di program kamera? Nah, ini saya juga masih mewacanakan sih terkait pembuatan legal opinion. Yang bagaimana membuat LO yang bagus, pendapat hukum yang bagus. Nah, kita mau mengundang akademisi
Oh, Ya. seperti itu. Jadi kita nyusun ini pendapat hukum ya. Ya, bagaimana menyusun pendapat hukum yang baik lah. Ya. Rencana kita undang akademisi, mungkin dosen dari pihak kampus mana begitu. Lawyer mungkin. Mungkin kalau yang bagus kita anggap Kan terkait yang biasa penulisannya. nyusun lawyer kan. Bisa. Nah, kalau ini Bung Tata bicara soal pengalaman ya atau praktik di lapangan kemarin, gitu, pernah nggak ada nemu kasus yang unik? Maksudnya unik ini sampai aturan aja nggak bisa jawab nih dalam kacamata ini ya, apa regulasi gitu konteksnya? Oh, nggak ada sih kalau ada. Semua sudah di-cover di situ. Hampir semua laporan itu berhubungan dengan pelanggaran undang-undang. Tidak ada yang kok ini nggak ada pasalnya deh kayaknya. Ya contoh ada suatu peristiwa nih atau perbuatan yang dinilai di satu sisi dia ini melanggar, ini ada potensi melanggar. Namun di sisi sebalik itu nggak di cover di apa regulasi, nggak ada. Atau gini deh, aturannya ambigu gitu. Biasanya kan ada kita temukan contoh pasal-pasal yang ambigu. Ya kita butuh apa ya, butuh tafsir yang jelas, ya kan begitu. Nah, selama ini tidak ada. Tidak ada. Untuk kita melakukan pengawasan atau bekerja di dunia pengawasan di Penajam pada khususnya, belum ada sih kejadian khusus yang unik yang sampai undang-undang kita bingung gitu ya. Atau mungkin saya belum sampai ke saya, mungkin ada informasi terkait itu. Kayak kalau pengalaman yang sudah kita jalani sih kayaknya memang belum ada kan? Ada sih, tapi saya anggap bukan tidak ada undang-undangnya, tapi salah penerapan. Salah penerapannya. Contohnya apa? Ini yang penertiban itu kan harusnya kan bukan kita. Ya. Bukan Bawaslu yang melakukan turun tangan, ikut ke lapangan, mengundang Satpol PP untuk mengomandoi, menginisiasi lah. Jadi inisiator untuk melakukan penurunan. Ini kan enggak harusnya. Harusnya kan KPU. Mereka yang jadi inisiator, mengundang PP dan kita. Nah, kita lakukan pengawasan tuh di bawah. Faktanya kan enggak. Faktanya kan selama ini berjalan kita yang jadi inisiator. Kenapa kita lakukan itu? Ya karena balik lagi ini bukan perkara hukum ya. Ini perkara etika kita kayaknya enggak etis deh, masih ada algaka di masa tenang kan? Nah itu tadi yang mungkin bisa masuk dalam pertanyaan saya tadi. Secara regulasi memang harusnya KPU. Ya, meskipun kita bisa ngambil tindakan untuk itu. Saya yakin kita bisa ngambil tindakan untuk itu. Bisa saja kita lakukan penindakan pelanggaran bahwa KPU tidak lakukan tugasnya kan? Tapi tadi balik lagi 3 hari aja kita dikasih jatah untuk pembersihan itu kan, baik penyelenggara dari pihak Bawaslu maupun KPU. Kan dua ini kan satu rumpun dibahasakan dengan penyelenggara. Ketika itu terjadi pembiaran, ya kita dua-duanya kena ini barang ini. Begitu. Terakhir ada? Belum terakhir lah. Kayaknya terakhir. Sorry. Kayaknya waktu ini masih panjang di Jadi kita diberikan waktu untuk ngobrol lebih panjang. Nah ini Bung, ini sudah mendekati akhir sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, untuk harapan Bung Tata ini untuk meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu ya, khususnya proses sih kalau di kita, kira-kira apa harapannya ini dengan adanya wacana revisi tadi? Ya, harapan saya ini kan tentu menjadi hal yang baru bagi semua orang kan, baik dari penyelenggara, partai, masyarakat. Nah, semua lini kan jadi hal yang baru kan, karena memakai undang-undang yang baru ke depan jika jadi. Nah, harapan saya terkait regulasi semoga saja tidak ada pasal-pasal yang berbau seperti pasal titipan lah. Oh, pasal titipan. Iya, seperti menguntungkan bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam dunia demokrasi. Gitu. Ya, misalnya begini, katanya begini aja, memperingan hukuman. Misalnya kemarin kan sampai pidananya lumayan kan, tahunan lah, dendanya lumayan. Nah, ternyata di pasal yang baru di KUHP terkait pidana pemilu, misalnya dikurangin
Padahal dampak yang kemarin aja tidak efeknya kan tidak terlalu signifikan membuat efek jerah. Faktanya ada terjadi pelanggaran. Tapi kalau kita bahas soal sanksi ya, lebih tepat di undang-undang pemilu tuh, seingat saya, tapi enggak tahu kalau saya lupa ya, itu enggak ada sanksi minimal. Iya, enggak ada. Enggak ada ya. Maunya ada minimal gitu. Enggak, maksudnya mau juga sih saya. Berkapok sekalian kan. Tapi kan memang benar ya, sehingga saya di Undang-Undang 7 nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada, hanya maksimal. Ya, adanya kayaknya maksimal. Yang ada minimal itu cuman di narkoba kayaknya, sama ini. Sama UPA, Undang-Undang Anak. Anak-anak, ya. Banyak sih sebenarnya. Tapi kalau khusus dalam pemilu pilkada, seingat saya nih, itu nggak ada yang ini. Kenapa? Mungkin saya bukan sepakat atau tidak ya terkait kenapa tidak ada hukuman minimal. Kan juga hal yang saya anggap konyol hanya gara-gara pemilu orang terpenjara. Sebenarnya itu juga jadi apa namanya? Jadi dilema lah. Dilematis. Masa cuma gara-gara pemilu orang terpenjara, dan ketika dibunyikan nanti hukuman minimal, walaupun saya juga tidak ada mau tidak ada pun saya tidak jadi masalah. Ada oke, tidak ada ya no problem bagi saya. Karena yang hukum yang ada sudah bagus bagi saya pribadi. Nah, kalaupun ada hukuman minimal misalnya setahun, ya enggak apa-apa. Mungkin jadi efek jerah yang lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena ada minimal kan. Benar. Berarti ketika seringan apapun sudah ada minimalnya, setahun ya udah setahun dijalankan. Nah, ini ngeri juga kan? Benar. Tapi kalau bagi saya pribadi sih, saya harap janganlah masa orang terpidana gara-gara cuman terkait demokrasi. Ya, tapi dampaknya, Bung. Ya sih, nah, itu lagi. Makanya saya bilang dilema. Ya, betul sih. Kayak buah simalakama ini. Simalakama. Seperti itu. Simalakama itu buah, Bung. Kayaknya cuma istilah deh. Istilahnya. Apakah memang ada wujudnya? Tidak ada. Buah simalakama sama kayak buah kuldi deh kayaknya. Ada yang pernah lihat buah kuldi? Kemarin juga sempat ini, Bung, menanggapi meskipun sudah ada pernyataan dari Komisi 2 ya, ini juga perlu saya singgung di sini. Bahwasanya pernyataan wacana juga terkait pilkada melalui DPRD. Meskipun sudah ada wacana dari ini Komisi 2. Oh ya, semi tertutup. Ya, pilkada melalui DPRD. Apa sih namanya? Semi terbuka apa semi tertutup? Yang milih DPRD kan? Iya, bukan lagi masyarakat langsung. Masyarakat. Ini gimana tanggapan Bung kira-kira? Meskipun sudah ada ini wacana ya dari DPRD, bahwasanya tidak ada, sudah wacana itu sudah di saya pribadi ya, karena ini pribadi ya, sebenarnya tidak setuju pribadi. Ya. Tapi dari sisi yang lain, ya kan ini juga salah satu metode memilih seorang kepala daerah, dan metode ini kan pernah dijalankan di sebelum reformasi kalau tidak salah. Di masa lalu lah. Nah memang sebenarnya kalaunya tanda kutip ya, kalau anggota DPRD yang kita pilih nanti bagus-bagus, nah kan bagus juga tuh kandidatnya. Nah cuma kalau yang jadi anggota dewan nanti ternyata tanda kutip misalnya nggak bagus, maka bisa jadi permainan bukan lagi di bawah tapi di atas kan permainannya. Oke, dan dampaknya kepada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kalau seandainya pilkada melalui DPRD. Dampaknya bagi kita mungkin malah memperingkas. Iya, karena subjeknya tidak terlalu melebar. Oke. Kalau kemarin kan subjeknya masyarakat biasa atau paslon atau apa pendukung yang nominatifnya besar lah. Benar. Nah kalau ini kan kecil skopnya. Bagi saya mungkin tidak terlalu bermasalah. Sudah ini ya, tidak ada lagi sengketa hasil ya? Harusnya. Kira-kira gimana? Tidak ada lagi sengketa hasil. Oke, karena kan sedikit. Cuman berapa? 25 ya? 25. Nah, 25. Kemungkinan untuk tahun yang akan datang nambah. Ya, sengketa pemekaran wilayah kan. Sedang sengketa kemungkinan hampir tidak ada. Hampir tidak ada loh ya. Iya, ataupun ada, saya juga bingung di mana nanti ada titik adanya itu. Nah, karena cuma 25 orang. Beda dengan tadi yang sengketa hasil, karena kita kan ratusan ribu, iya ratusan ribu kan. Nah itu satu. Yang kedua, saya pribadi kenapa tidak setuju? Mungkin cerminan bahwa kenapa kita harus berjalan mundur. Nah itu bagi saya pribadi. Tapi dalam konteks tadi hukum, karena itu juga metode. Ya kalau mereka bikin aturannya, ya sudah kita hanya bisa menjalankan. Ya sebenarnya kalau pada intinya sesuai dengan
Ini putusan MK aja. Iya, ikutin MK aja kita. Nah ini Bung yang terakhir ini Bung. Oke, bagus. Nah terkadang kita saat melakukan ini ya, saya juga ikut kemarin yang di sekolah ya, Bawaslu Goes to School. Ini kan sudah beberapa kali juga kita ke lapangannya, ke sekolah-sekolah gitu. Nah gimana sih, ada kendala bagi saya, gimana cara memahamkan mereka itu bahwasanya penanganan pelanggaran itu bukan hanya nyari salah. Memang sih benar ya, kita nyari salahnya orang nih ya. Kan ini apa tindakannya melanggar. Nah selain itu deh apa gitu? Ya kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya, bahwa yang salah itu begini endingnya, yang tidak salah itu begini endingnya. Nah kalau dibiarkan, kalau tidak dilakukan penanganan pelanggaran, ini barang kan jadi abu-abu. Kalau kita ditanya, gimana hasilnya kemarin? Ya saya kurang paham karena udah ditanganin, ya selesai kan? Nah gunanya penanganan pelanggaran ini adalah adanya kepastian hukum terjaga. Dengan adanya kepastian hukum, maka kepercayaan publik kan terhadap hukum itu sendiri kan bagus, ya lebih meningkat atau bertahan dengan baik lah. Karena ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan hukum, ya selesai lah. Dan juga mungkin dampaknya sama kualitas demokrasi. Ya, betul. Lebih bagus. Ya, seperti itu. Simpel saja. Oke. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Apa ya? Untuk siapa ini? Ya untuk ini sahabat Bawaslu juga ya lagi nonton. Oh ya, untuk sahabat Bawaslu tentu kita tidak akan pernah finish terkait dengan dunia demokrasi, kan selalu ada. Kapanpun selama dunia ini masih berputar ya, maka dunia demokrasi ini pun akan ikut. Nah tentu perkembangan regulasi selalu dia berjalan maju, karena hukum ini memang agak telat, dia berjalan di belakang kejadian dulu, kan begitu kan? Hukum selalu datang terlambat, tapi dia tetap ikut bergerak maju walaupun agak telat. Ya, karena tidak ada hukum duluan baru kejadian, terbalik ya. Nah, maka buat rekan-rekan seluruh baik masyarakat umum, ASN apalagi yang sering bersinggungan terkait netralitas, adik-adik pelajar ataupun rekan-rekan mahasiswa, jangan pernah lelah untuk selalu mengikuti atau membaca terkait regulasi-regulasi yang ada. Atau undang-undang terkait kepemiluan, karena negara ini berdiri juga karena adalah dari hasil terjadinya mekanisme demokrasi. Seperti itu. Maka selalu perbarui terkait keilmuan demokrasi itu sendiri. Oke. Itulah diskusi kita hari ini dengan Bung Tata selaku pengampu divisi P3S Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari diskusi ini kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwasanya meskipun sedang tidak sedang dalam tahapan, Bawaslu juga berusaha melaksanakan tugasnya. Betul. Ya semacam sosialisasi. Ya kan, ada peningkatan kapasitas tadi yang mau disampaikan guna demokrasi ke depan agar lebih baik. Nah, saya ucapkan juga terima kasih Bung Tata sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya. Bahagia sekali bisa duduk di sini, ngobrol bareng, diskusi bareng dengan Bung Tata. Sama-sama. Ya, ke depan kita pasti agendakan lagi untuk diskusi di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan video ini. Next kita bakal jumpa lagi di episode yang menarik ya, yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu. Tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Salam.